Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Di pagi hari yang ini Allah mempertemukan kita lewat media ini, sebagaimana Allah pertemukan kita di media ini. Semoga Allah pertemukan kita juga di surga Allah Jalla fi'ula. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan mencoba mengkisahkan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Tentu kisah-kisah dalam Al-Quran itu banyak sekali. Tetapi yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini, kita akan berkisah-kisah dalam Al-Quran berkenaan dengan Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Karena tidak ada kisah yang terbaik di dunia ini melebihi kisah para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami wahai Muhammad akan mengkisahkan kepadamu tentang kisah terbaik dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara nabi yang kita akan kisahkan adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi dan rasul ke bumi ini, jumlahnya cukup banyak. Dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang kam adadul anbiya, berapa jumlah para nabi. Maka Nabi SAW mengatakan jumlah para nabi itu 120.000 nabi dan 315 rasul. Tetapi yang kita kenal namanya dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul, di mana 15 nama tercantum dalam surah Al-An'am, dan nama-nama sisanya sampai menggenapkan 25 nabi dan rasul tersebar di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Tentu nabi yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, sekaligus Abul Basharil Awwal, bapak manusia yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan makhluknya, maka makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah arsy Allah Azza wa Jalla. Dan arsy itu artinya singgasana. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan air di bawah arsy, dan setelah itu Allah ciptakan pena alias qalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada qalam, catat segala sesuatu, uktub ma kana wa ma sayakun. Wahai pena, catatlah sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka pena pun mulai mencatat, kemudian diletakkan di sebuah tempat yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena dan Lauhil Mahfuz, maka Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan langit dan bumi atau alam semesta sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an selama 6 hari. 6 hari ini tentu dibagi-bagi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi selama 2 hari, dimulai hari Ahad sampai hari Senin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala naik ke langit dan menciptakan langit di hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun lagi ke bumi, kemudian menciptakan fasilitas bumi, lautannya, gunung-gunungnya, binatang-binatangnya dan semacamnya selama 2 hari, dari hari Kamis ke hari Jumat. Makanya Allah mengatakan, inna khalaqna as-samawati wal ard fi sittati ayyamin.
kami ciptakan langit dan bumi dalam proses 6 hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang pertama kali adalah kalangan jin. Jinlah yang menghuni bumi sebelum manusia. Tetapi jin ini memang lebih banyak yang merusak dibandingkan yang beriman. Sehingga terjadilah kerusakan di antara mereka, berperang, menumpahkan darah dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang pertama kali diciptakan dari makhluk yang berakal, maka malaikat diberikan wewenang untuk mentertibkan bangsa jin. Maka dipilihlah salah satu jin yang saleh, yang dalam catatan ajaran-ajaran di luar Islam seperti ahli kitab, mereka menyebutnya dengan sebutan Ajazil. Ajazil inilah jin yang paling saleh, tetapi belakangan kemudian menjadi iblis. Kemudian setelah Ajazil dibantu oleh para malaikat mentertibkan bangsa jin di permukaan bumi, akhirnya kemudian Allah berikan anugerah kepada Ajazil, jin yang saleh ini, karena sudah berhasil mentertibkan bangsa jin, maka kemudian dibawa dan diberikan hadiah untuk tinggal di surga. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Maka Allah ciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Adam tercipta dari tanah, sebagaimana jin tercipta dari ujung nyala api, sebagaimana malaikat tercipta dari cahaya. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malakul maut untuk mengambil tanah-tanah yang ada di bumi dengan berbagai macam jenis tanah dan sifat-sifat tanah. Kemudian tanah ini diangkat ke langit, kemudian dibentuklah Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian nampak hasad daripada iblis. Makanya para ulama hati menyebutnya bahwa penyakit hasad itu adalah penyakit yang pertama terjangkit di langit dan yang pertama kali terjangkit di bumi, hasadnya Qabil kepada Habil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mulai merangkai Adam dengan sebaik-baik bentuk, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Maka iblis yang ketika itu menghuni di sorga menyangka bahwa Adam akan menggantikan posisinya. Mulailah hasad, karena hasad itu artinya bercita-cita menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain untuk berpindah kepada dirinya. Ketika Adam kemudian sudah mulai mengering dan belum ditiupkan ruh, maka iblis kemudian datang menemui Adam, berputar-putar di sekitar patung Adam. Terkadang dia masuk di lubang telinga, keluar di lubang hidung, keluar masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang dubur, dan begitu seterusnya. Dan iblis mengetahui bahwa Adam adalah makhluk yang lemah karena memiliki ajwa perongga. Maka dia mengatakan, lau sullitu alayya la uhlikanna. Kalau makhluk ini dikuasakan kepada aku, kuhancurkan dia. Dari situ hasadnya iblis makin nampak. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat, termasuk juga Ajazil ada di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Rabbmu berfirman kepada seluruh malaikat, dan malaikat makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sujudlah kalian kepada Adam alaihi salam. Maka semua malaikat sujud karena ketaatannya kepada Allah, illa iblis, kecuali Ajazil, jin yang saleh, akhirnya menjadi jin yang paling kufur, bahkan jin yang paling jahat. Ketika itulah Ajazil tidak disebut Ajazil tetapi menjadi iblis, dan itulah bahasa Al-Quran selalu menyebut kata iblis. Maka iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dan bertanya, kenapa engkau tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan, wahai iblis? Maka dengan sombongnya dia mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dibandingkan makhluk ini, maksudnya Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah, sementara aku tercipta dari api. Maka iblis seolah-olah merasakan bahwa asal ciptaan dia jauh lebih baik dibandingkan Adam. Sebenarnya ini kias batil, kias yang tidak benar. Karena bagaimanapun tanah itu jauh lebih baik dibandingkan api.
Di atas tanah inilah dibangun masjid, di atas tanah inilah dibangun rumah, manusia bisa hidup. Apa fungsi api kecuali membakar dan merusak? Tetapi karena hasadnya iblis itulah dia mengatakan seolah-olah dia jauh lebih baik. Makanya kemudian para ulama mengatakan jangan suka anania. Anania itu selalu mengatakan saya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya. Karena itu awal sifat iblis ada pada dia. Karena ketika dia selalu mengatakan kalau bukan karena saya, itu alamat kesombongan dia. Maka katakanlah kalau bukan karena Allah, kemudian saya. Mungkin itu bahasa yang tepatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ketika kemudian iblis tidak mau sujud kepada Adam, maka sejak itulah iblis dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia pun dikeluarkan dari sorga dan Allah katakan fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau iblis dari sorga, kau makhluk yang terkutuk. Akhirnya kemudian setelah iblis terusir dari sorga, kemudian Adam pun sudah ditiupkan ruh. Maka pertama kali ucapan Adam adalah kalimat alhamdulillah. Karena ketika ruh sudah masuk ke jasad Adam, Adam pun bersin. Ketika dia bersin, maka Allah mengatakan kul ya Adam alhamdulillah. Maka Adam pun mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yarhamuka rabbuka ya Adam. Semoga Rabbmu merahmati dirimu wahai Adam. Makanya penting kita ini selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena bagaimanapun ini ucapan yang pertama diucapkan ayah kita, bapak kita semua Adam alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah itu kalimat yang ajaib. Kenapa tidak? Karena semua orang bicara tentang alhamdulillah. Orang kaya mengucapkan alhamdulillah. Orang miskin juga sama. Orang sakit juga mengucapkan alhamdulillah. Apalagi orang sehat. Coba Anda katakan kepada orang kaya, bagaimana keadaanmu? Pasti dia mengatakan alhamdulillah. Saya masih diberikan rizki. Orang miskin pun sama. Dia akan mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Saya masih bisa makan. Orang sehat dikatakan bagaimana kondisimu? Pasti orang sehat mengatakan alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Orang sakit pun sama. Ketika ditanya bagaimana kondisimu, maka dia mengatakan alhamdulillah saya masih hidup. Mungkin sebelah kemarin sudah meninggal. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Adam alaihi salatu wasallam mengucapkan alhamdulillah dan Allah kemudian jawabnya yarhamuka rabbuka, maka Allah mengatakan ya Adam idhhab ilal malaika. Pergi kau kepada para malaikat. Sampaikan salam kepada mereka. Akhirnya Adam pun menemui malaikat dan mengatakan assalamualaikum. Maka malaikat pun menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Allah mengatakan ya Adam itulah salam penghormatan dirimu dan seluruh keturunanmu. Makanya mengucapkan salam itu penting. Nabi SAW mengatakan kalau kalian ingin saling mencintai sesama kalian maka sebarkan salam. Mengucapkan salam itu sunnah, tetapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Tetapi kalau Anda paham tentang masalah salam, sebenarnya ketika kita mengucapkan salam, kita sedang memancing orang untuk mendoakan kita. Bayangkan saja, Nabi menyuruh kita untuk mengucapkan salam, cukup mengatakan assalamualaikum. Tiba-tiba kemudian dia menjawab dengan 3 kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan 3 doa sekaligus diberikan dia kepada kita. Makanya jangan bakhil dengan salam. Karena salam itu mengundang doa kepada kita. Ketika kita mengucapkan satu doa, semoga Allah berikan keselamatan kepada Anda. Orang yang menjawab, dia memberikan 3 doa kepada kita. Semoga Anda juga selamat, semoga Anda juga mendapatkan rahmat, dan semoga Anda diberikan berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jangan bakhil. Dan salam itu, kata Nabi SAW, salah satu tanda-tanda dari akhir zaman, ketika orang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal dan tidak mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal. Padahal yang tidak dikenal itu seorang muslim juga. Maka inilah perkataan salam Adam kepada malaikat. Perkataan kedua setelah mengucapkan alhamdulillah adalah ucapan salam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kemudian Adam alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam surga, Adam pun merasa ketakutan. Padahal di sorga itu kurang apa nikmatnya. Ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar.
kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar telinga, kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam benak siapapun dari manusia. Artinya sorga itu nikmat luar biasa. Tapi ketika Adam hidup sendirian, dia ketakutan. Akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam tertidur. Ketika tertidur itulah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pasangannya dari tulang rusuknya. Diambillah tulang rusuk Adam sedang tertidur itu. Tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung, diambillah. Kemudian diciptakan dari tulang rusuk itu pasangannya Hawa. Ketika Adam alaihi salatu wassalam terbangun, tiba-tiba ada seorang wanita di sampingnya. Kemudian berkata, siapa Anda? Kemudian wanita ini mengatakan, ana Hawa, saya Hawa. Kenapa disebut Hawa? Karena dia tercipta dari zat yang hidup. Semua makhluk tercipta dari zat yang mati. Tapi Hawa tercipta dari zat yang hidup karena diciptakan dari Adam yang sudah hidup ditiupkan roh. Makanya kemudian disebut Hawa. Ketika ditanya siapa Anda, saya Hawa. Maka Adam melanjutkan dan mengatakan, dari mana kau diciptakan? Kata Hawa, aku diciptakan dari bagian badanmu, dari rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang dekat dengan jantung, dari bagian badan wahai Adam. Kemudian Adam berkata lagi, lalu apa tujuannya Allah menciptakan dirimu? Maka Hawa mengatakan, li askunu ilaika, agar aku bisa memberikan ketenangan kepadamu. Sejak itulah Adam tidak pernah takut lagi. Karena sudah ada pasangannya. Dari sini kenapa Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Anda bercerita tentang kisah rumah tangga, ada satu ayat yang sering dibaca oleh para penasehat pernikahan. Apa itu ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kalian keluar pasangan kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dengan pasangannya. Istri tenang dengan suami, suami tenang dengan istri. Makanya siapapun yang belum pernah menikah, Allah tidak akan berikan ketenangan setenang orang yang sudah menikah. Karena itu keajaiban. Allah yang membuat tenang. Adapun cinta itu datang belakangan. Terkadang orang menikah tidak ada cinta. Tapi setelah kemudian dia nyaman tenang dengan pasangannya, timbullah rasa cinta di situ. Makanya Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Timbul rasa cinta dan timbul rasa sayang di sini. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Maka ketika Adam di sampingnya ada Hawa, merasa tenang, merasa nyaman, ada kawan. Karena bagaimanapun ketenangan itu ada pada pasangan. Setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Adam dan Hawa menikmati semua yang ada di sorga, Allah hendak menguji Adam dengan satu pohon. Allah katakan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam, hei Hawa, kau boleh makan semua buah-buahan yang ada di sorga. Kau boleh minum semua minuman yang ada di sorga. Kau boleh nikmati istana yang terbuat dari emas dan perak di sorga. Kau boleh apapun lakukan di sorga. Sekehendakmu, semua halal. Kecuali satu pohon ini. Jangan dekat-dekat. Lihat bahasa Quran. Subhanallah. Bahasa Quran itu bukan jangan kau makan dari buah pohon ini. Tapi jangan kau dekat-dekat. Sama ketika Allah melarang perzinahan. Allah tidak mengatakan jangan berzina. Tetapi jangan dekat-dekat zina. Kenapa selalu Allah mengatakan jangan dekat-dekat? Karena biasanya kalau sudah mendekat, pasti melihat. Kalau sudah melihat, pasti penasaran. Kalau sudah penasaran, pasti ingin mencoba. Kalau sudah mencoba, rugilah Anda. Ketika Adam alaihi salatu wassalam kemudian sudah tahu anjuran, larangan, perintah yang akan dia lakukan di sorga, di luar sana iblis yang sudah terusir dari sorga, tidak senang dengan keberadaan Adam di sorga. Hasad yang mulai memupuk dalam dada yang jahat dari iblis ini, mulai dia mencari-cari cara. Bagaimana dia mencelakakan Adam dan Adam dikeluarkan dari sorga dengan cara Adam bermaksiat kepada Rabb-nya. Itu yang kemudian diusahakan oleh iblis. Akhirnya kemudian iblis pun memberikan was-was. Dalam kisah Israiliyat, walaupun secara sanad Israiliyat ini juga tidak perlu dibenarkan, tidak perlu juga didustakan. Karena ini kan kisah-kisah umat dulu yang terdapat dalam perjanjian lama atau mungkin perjanjian baru. Karena kita hanya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Tetapi sebagai penambah keterangan, ada seekor ular
menurut kisah Israiliyat yang keluar masuk surga. Karena iblis sudah terusir dari surga, tidak mungkin dia dimasukkan lagi ke surga. Tapi dia berpikir bagaimana caranya menggoda Adam kalau tidak masuk dalam surga. Akhirnya kemudian dia bekerja sama dengan seekor ular, masuklah dia ke dalam jalan darah ular tersebut dan berhasil masuk surga. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan iblis tetap di surga, tapi dengan kuasanya dia diberikan kemampuan memberikan was-was di luar surga ke dalam surga. Sama seperti sekarang. Sekarang sudah ada alat komunikasi. Kita mempengaruhi orang jauh tidak perlu datang ke tempat tersebut. Cukup dengan nelpon, cukup dengan WA, cukup dengan ya mungkin juga bahasanya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa Allah mengatakan, maka iblis pun memberikan was-was, fawaswasa lahu masyaitan. Maka syaitan pun memberikan was-was kepada Adam dan Hawa. Dengan disuruh mendekati pohon itu. Tetapi Adam ini masih beriman kuat, Hawa juga kuat. Sehingga was-was ini tidak ada gunanya. Sampai akhirnya kemudian ketika iblis membuat cara baru dengan cara kosam, dengan cara sumpah, barulah Adam tergoda. Di mana Allah mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam, hei Hawa, saya ini penasehat. Inni lakuma minan nasihin. Saya ini penasehat kepada kalian berdua. Bayangkan, iblis bersumpah dengan menyebutkan wallahi demi Allah, saya ini penasehat. Adam tentu berpikir, ini adalah malaikat. Ini sorga. Tidak mungkin ada makhluk bersumpah untuk perkara dusta. Tetapi iblis memang niatnya jahat. Dia bersumpah mengelabui Adam dengan bersumpah kepada Allah dan mengatakan demi Allah saya ini seorang penasehat. Sementara Adam tidak ada curiga. Dia bersumpah di alam malaikat. Di alam sorga. Tidak mungkin orang bersumpah untuk kedustaan. Akhirnya dari situlah iblis pun berhasil menggoda Adam setelah memberikan was-was. Dikuatkan dengan sumpah. Akhirnya Adam pun mulai mendekati pohon tersebut. Dan Allah takdirkan keduanya memakan dari buah larangan itu. Apa yang terjadi? Allah singkapkan aurat keduanya. Ma'asyiral muslimin, pelajarannya apa di sini? Ketika iblis bersumpah untuk kedustaan, rupanya di zaman sekarang banyak orang bersumpah untuk kedustaan. Lihat di pengadilan-pengadilan, bersumpah untuk kedustaan. Lihat di pasar-pasar, orang yang berjualan itu, terkadang untuk melariskan dagangan, dia rela mengatakan, wallahi, wallahi demi Allah, ini dagangan bagus, ini dagangan murah, dari sana segini. Pokoknya banyak di masyarakat, ketika meyakinkan seseorang dari kedustaannya, mesti bersumpah atas nama Allah. Maka itu perbuatan iblis. Berarti Anda sedang menjadi iblis yang berjalan di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Adam dan Hawa ketika memakan buah larangan. Apa yang bisa kita petik? Lihat, Adam ini bermaksiat satu kali. Itu pun ketika memakan buah tidak habis buah itu. Hanya sedikit mencicipi. Tetapi lihat risikonya. Dia mencicipi buah itu, tiba-tiba Adam dikatakan oleh Allah, ihbitu, keluar kalian, minha, dari sorga ini. Hanya satu maksiat Adam dikeluarkan dari sorga. Betapa banyak kita maksiat kepada Allah. Satu hari kadang 2, 3 kali, mungkin 10, mungkin 100 kali kita bermaksiat kepada Allah. Tapi berangan-angan ingin masuk surga. Adam bermaksiat satu kali dikeluarkan dari surga, kita pula banyak maksiat ingin masuk surga. Harusnya di sini, jalan menuju surga itu bukan bermaksiat. Surga itu bukan angan-angan. Surga itu diraih dengan amalan. Kalau Anda ingin masuk surga, beramal, bukan bermaksiat. Ya. Karena satu maksiat saja mengeluarkan Adam dari surga. Macam mana pula orang yang banyak bermaksiat tiba-tiba ingin masuk surga? Akalnya di mana? Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Adam betul-betul memakan buah larangan. Tapi ada yang mengatakan dalam cerita Israiliyat juga, Hawa berhasil memakan semuanya. Sebab itulah Hawa akhirnya diuji dengan mengeluarkan darah haid. Sebabkan dia memakan buah larangan itu, Allah uji setiap bulan Hawa mengeluarkan darah haid. Dan itu akan menjadi darah kebiasaan yang keluar dari seluruh wanita-wanita keturunan Hawa. Tetapi Adam ketika memakan, ketika sampai di tenggorokan dia teringat itu larangan Allah. Akhirnya kemudian buah itu tersimpan di tenggorokannya. Makanya dalam setiap laki-laki di tenggorokan mesti ada benjolan. Ya hulfum bahasa kitanya. Itu gara-gara keselak Adam di situ ingat soal larangan tadi. Ya. Oleh karena itulah maka
Ini sebuah pelajaran bagi kita, maksiat apapun pasti ada pengaruh buruk. Tidak ada satupun maksiat pasti berpengaruh keburukan. Karena setiap larangan itu ada madaratnya, setiap perintah itu ada maslahatnya. Maka siapapun yang bermaksiat, maka maksiat itu akan mempengaruhi. Lihat para ulama dulu. Gara-gara satu maksiat tidak khusyuk 40 hari dia beribadah. Gara-gara dia maksiat, dia tidak khusyuk untuk bertalabul ilmi. Tetapi karena kita terlampau banyak maksiat, terkadang sholat kita tidak peduli apa khusyuk atau tidak khusyuk. Dalam sholatnya saja sudah bermaksiat kita. Apalagi maksiat di luar sholat. Padahal sholat sendiri adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan fahsya. Perbuatan fahsya itu artinya ucapan kotor. Munkar itu artinya perbuatan fasik. Harusnya orang yang sholat itu santun ucapannya. Harusnya orang yang sholat itu keluar sholat, dia tidak bermuamalah dengan riba, dia tidak berzina, dia tidak berghibah. Harusnya seperti itu gitu ya. Tapi ini sholatnya tidak berpengaruh. Kenapa? Jangan salahkan sholatnya. Salahkan kita yang sholatnya tidak sungguhan. Kalau seandainya wudhu kita benar, kemudian sholat kita khusyuk, kemudian memang kita menghadirkan niat untuk berubah, dalam sholat itu ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim dalam sholat. Artinya apa? Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku. Kalau dia betul-betul meminta petunjuk dalam sehari 17 kali, tidak mungkin Allah tidak kasih petunjuk. Tapi kita terkadang membaca itu main-main. Dia tidak pernah serius membaca itu. Makanya petunjuk tidak pernah hadir. Jadi sholat di luar sholat sama saja. Ya. Oleh karena itulah maka jangan pernah bermaksiat. Karena maksiat ini pengaruhnya besar dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam, Allah turunkan Hawa, Allah turunkan iblis ke bumi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di India, di Sri Lanka, ada yang mengatakan Hawa diturunkan di Jeddah, ada yang mengatakan iblis diturunkan di lautan, makanya istana di tengah lautan. Maka sejak itulah 3 makhluk yang Allah ciptakan ini saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Adam musuhnya iblis, Hawa musuhnya iblis. Iblis musuhnya Adam dan Hawa. Artinya iblis punya 2 musuh, sementara Adam dan Hawa punya 1 musuh. Makanya kenapa iblis selalu menggoda, kalau tidak jalur laki-laki, maka jalur perempuan. Suaminya tidak bisa digoda, istrinya bisa digoda. Betapa banyak suami yang istiqomah menjadi jahat gara-gara istrinya. Saya contohkan saja. Suami hak kepada orang tua tidak terputus dengan menikah. Tapi istri ketika menikah, maka suami nomor 1, orang tua itu nomor 2. Betapa banyak suami apabila hendak berbuat baik kepada orang tuanya, dilarang sama istrinya. Ya. Dilarang sama istrinya, jangan kau kirim bang ke orang tuamu. Kita masih kurang, kita masih begini, kita masih begitu. Artinya iblis kalau tidak bisa menggoda di suaminya, pasti dari jalur istrinya. Karena dia musuhnya 2, Adam dan Hawa. Oleh karena itulah maka Allah berfirman dalam Al-Quran, fa imma ya'tiyamnakum minni hudan fala yadhillu wa la yashqa. Adam, Hawa, iblis, kalau sudah sampai di bumi, aku akan turunkan petunjukku. Siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Inilah nasihat singkat ataupun kisah singkat kisah Adam dan Hawa, karena insyaallah kita akan berlanjut tentang qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang terdahulu, karena banyak ibrah dan pelajaran. Karena sedikit sekali di zaman sekarang orang yang mau tadabbur dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu satu-satunya petunjuk yang bisa mengantarkan kita keselamatan dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator, fal yatafaddal mashkura.